Hai Mr. Lover, welcome back to my channel. Nah, kali ini gue kepingin ngebahas negara Belgia. Siapa sih yang nggak kenal negara Belgia dengan pemain-pemain sepak bola yang terkenal? Nah, Belgia merupakan negara yang terletak di benua Eropa bagian barat. Belgia sangat identik dengan coklat. Bahkan sejak tahun 1635, negara dengan ibu kota Brussels adalah memproduksi coklat. Hingga sekarang sudah terdapat lebih dari 2000 toko coklat di sana. Belgia juga adalah salah satu negara Eropa Barat yang bertetanggaan dengan Prancis, Belanda, dan Jerman. Negara ini adalah salah satu negara termakmur dan termaju di dunia. Negara ini juga banyak memiliki destinasi wisata yang menarik minat turis untuk menjadikannya negara wajib untuk dikunjungi ketika di Eropa. Banyak fakta menarik dan unik tentang negara yang menjadikan Brussels sebagai ibu kotanya ini. Salah satunya adalah Belgia, merupakan pusat berlian dunia yang mempunyai banyak industri pemolesan berlian. Turis yang ingin membeli berlian biasanya akan mengunjungi kota Antwerp, salah satu tempat yang paling terkenal untuk membeli berlian. Berikut beberapa fakta menarik dan unik Belgia. 1. Pusat berlian dunia. Selain terkenal sebagai negara penghasil coklat terbaik di dunia, Belgia juga menjadi pusat berlian di dunia. Ketika di sana, kita dapat mendatangi kota Antwerp yang menjadi pusat jual beli berlian. Sekaligus kota ini dinobatkan sebagai ibu kota berlian dunia. Kegiatan jual beli berlian di kota ini juga sudah berlangsung sejak tahun 1447 dan industri pemolesan berlian sangat banyak dan sebanding dengan tingginya penjualan berlian. 2. Klaim negara asal kentang goreng. Pasti kita setuju Mr. Lover, kentang goreng adalah satu penemuan terbaik dalam dunia kuliner. Usut punya usut, kentang goreng yang nikmat ini ternyata berasal dari Belgia loh Mr. Lover. Hal ini terungkap dari sejarawan Belgia bernama Jo Gerard. Beliau mengatakan bahwa kentang goreng sudah ada di Belgia sejak tahun 1680. Pada waktu itu, penduduk miskin di daerah sungai Meuse mempunyai kebiasaan makan ikan kecil yang digoreng. Namun pada saat musim dingin, ikan tidak tersedia di sungai karena sungai membeku. Oleh karena itu, mereka menggoreng kentang yang dipotong sama panjang. Pada tahun 1857, dalam surat kabar Courrier de France, seorang pengusaha asal Belgia bernama Fritz menjual kentang goreng di pekan raya dan orang-orang menjulukinya sebagai Raja Kentang Goreng. 3. Memiliki 3 bahasa resmi. Belgia memiliki 3 bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat di sana. 3 bahasa itu adalah Belanda, Prancis, dan Jerman. Hal ini tentu dipengaruhi oleh perbatasan negara Belgia yang dimana sebelah utara berbatasan dengan Belanda, Prancis, dan Luxembourg. Di sebelah selatan berbatasan dengan Jerman. 4. Negara pertama yang menerapkan paspor elektronik. Paspor elektronik merupakan paspor yang terdapat pola kotak kecil di bagian depan paspor yang dimana chip tersebut berisi biometrik wajah dan sidik jari dari pemiliknya. Karena paspor tersebut sangat memudahkan pemiliknya. Pada tahun 2003, Belgia menjadi negara dunia pertama yang menerapkan paspor elektronik. Proses penerapan paspor elektronik ini dilakukan sesuai dengan himbauan dari International Civil Aviation. 5. Memiliki festival seni pahat pasir terbesar di dunia. Ini merupakan festival yang ditunggu jika musim panas tiba. Festival ini bernama Sand Sculpture Festival yang menjadi festival tahunan terbesar di dunia. Saat festival berlangsung, para seniman pemahat pasir akan memamerkan hasil karya mereka. Pada umumnya, patung pasir tersebut merupakan tokoh dalam karya fiksi seperti Hulk, Robocop, Wolverine, dan masih banyak lagi yang terbuat dari pasir. Keren sekali bukan Mr. Lover?
6. Belgia melegalkan praktek eutanasia, sengaja mengakhiri hidup yang dimulai pada tahun 2002. Di Belgia, eutanasia berlaku legal atas permintaan pasien karena penderitaan fisik dan psikis tak tertahankan. Praktek ini bisa dilakukan dengan beberapa syarat, termasuk dilakukan secara sukarela, telah dipertimbangkan dengan matang, dan telah berulang kali diminta oleh pasien. 7. Negara ini merupakan negara pengekspor coklat terbesar kedua setelah Jerman. Belgia adalah salah satu negara yang terkenal coklatnya. Ternyata di negara ini memang ada beberapa perusahaan coklat yang sudah terkenal ke seluruh dunia. Godiva Chocolatier, perusahaan pembuat coklat yang satu ini didirikan di Brussels, Belgia pada tahun 1926. Joseph Draps adalah pendiri dari perusahaan ini. Coklat Godiva biasanya membuat bermacam-macam coklat. Misalnya coklat susu, coklat hitam, dan coklat putih. Coklat susu yang dibuat di perusahaan ini bervariasi loh Mr. Lover. Ada coklat susu dengan karamel lembut, coklat susu dengan almond, dan coklat susu dengan raspberry. Coklat yang dibuat perusahaan ini biasanya dibungkus dengan karton berwarna emas. Goulian. Selain Godiva Chocolatier, Belgia juga punya perusahaan coklat lain yang bernama Goulian. Goulian itu adalah perusahaan coklat yang didirikan oleh Pak Guy Faubert pada tahun 1960. Nama Goulian diambil dari nama Pak Guy dan Ibu Liliane, istri dari Pak Guy Faubert. Produk coklat yang dibuat oleh perusahaan ini cukup beragam. Ada coklat batangan, coklat truffle, dan juga Napolitains atau tablet coklat kecil. Dari semua produk yang disebutkan di atas, coklat yang paling terkenal dari perusahaan Goulian adalah coklat Sicel. Neuhaus, perusahaan coklat dari Belgia lainnya bernama Neuhaus. Perusahaan coklat ini memiliki satu produk unggulan, yakni coklat pralin. Pralin adalah potongan coklat berukuran kecil dengan berbagai bentuk. Konon coklat ini ditemukan pada tahun 1912. Pralin dan truffles dari perusahaan ini termasuk yang terbaik di seluruh Belgia. Selain pralin, perusahaan ini juga punya produk unggulan lain, yakni es krim, biskuit, dan coklat susu. Nyata, Belgia masih memiliki perusahaan coklat lainnya yang tak kalah terkenal. Perusahaan ini bernama The Belgian. Perusahaan coklat yang satu ini sudah berdiri sejak 1956. Beberapa produk dari The Belgian adalah coklat bar, pralin, truffle, dan coklat rings. Produk coklat yang disebutkan itu tersedia dalam beragam rasa. Konon coklat yang dibuat oleh perusahaan ini masih diolah dengan cara tradisional. 8. Negara maju ini terkenal dengan coklat, kue waffle, dan bir. Waffle Belgia pertama kali muncul di Brussels World Fair Expo di tahun 1958 dan belum dikenalkan ke utara Amerika hingga tahun 1962. Di Belgia sendiri terdapat dua jenis waffle yang berbeda, waffle Belgian waffle dan waffle Ligue. Berbeda dengan Belgia, waffle Ligue ditaburi dengan gula bubuk hingga meresap ke permukaan waffle sehingga rasanya lebih manis. Mr. Lover mungkin sangat menyukai bir jenis ini atau malah membencinya. Terlepas dari preferensi, ada lebih daripada sekedar trivia berumuran sekian puluh tahun di balik bir Belgia. Salah satunya datang dari susahnya menentukan mana bir yang benar-benar bir Belgia, kecuali yang memang benar-benar dibuat di negara Belgia. Selain itu muncul juga istilah-istilah seperti trapis dan abbey. Belum lagi istilah lainnya yang berhubungan erat dengan bir jenis istimewa ini. Pada dasarnya kita Mr. Lover harus berterima kasih kepada seseorang, Santo, untuk bir Belgia. Bir Trapis memang benar-benar dibuat oleh biarawan Trapis, sebuah aliran religius agama Katolik yang mengikut aturan Santo Benedict. Aturan yang disebutkan sebelumnya telah ditulis jauh pada tahun 530 AD, mengatur tentang kemiskinan dan pekerja dengan tangan di antara hal-hal lainnya. Meski abbey berarti biara,
bir Abai tidak selamanya dibuat di sebuah biara. Berbeda dengan bir Trappist yang dibuat dan dijual atas dasar barang milik biara Trappist. Bir Abai hanya muncul sebagai perangkat branding digunakan oleh brewery komersial untuk menghubungkan bir Trappist tersebut dengan tradisi para biarawan membuat bir di Belgia. Tidak ada biarawan yang terlibat dalam pembuatan bir ini, hanya orang-orang biasa. Biarawan yang membuat bir tidak mengkonsumsi hasilnya sendiri. Biarawan bisa dan memang minum minuman beralkohol, namun mereka tidak membuat semua bir tersebut untuk tujuan pesta. Sementara terikat untuk tidak tenggelam dalam kegiatan duniawi. Para biarawan diperbolehkan membantu biara mereka dalam urusan finansial. Salah satunya melalui pembuatan bir. Sebab bir Belgia telah dibuat ratusan tahun, sangat susah untuk mengelompokkan bir tersebut. Belgia bisa jadi negara yang relatif kecil, namun hal tersebut tidak menggambarkan produksi varian birnya. Itulah mengapa satu season dapat terasa berbeda di bar satu dan yang lainnya. So, buat Mr. Lover, sekian dulu fakta unik menarik yang Mr. Saputro bagikan. Well, Mr. Lover, thank you for watching. Bye-bye.